Selamat pagi anak-anakku semuanya, selamat bertemu. Walaupun kita hanya bertemu melalui video seperti ini, tapi Ibu berharap kalian masih terus semangat untuk mengikuti pembelajaran daring nak ya. Dan Ibu berharap kalian juga dalam keadaan sehat-sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik nak ya. Baik, mungkin ada yang belum tahu namanya Ibu Teresia Suratni, Ibu mengajar kewirausahaan. Baik nak, saat ini kita akan masuk di bab pertama materi kewirausahaan, yaitu perencanaan produksi massal. Perencanaan produksi massal. Yang bagian A, konsep utama produksi massal. Produksi massal dikenal juga dengan istilah produksi mengalir atau produksi terus-menerus. Adalah produksi yang dibuat dalam jumlah besar. Jadi produksi massal, kalau namanya massal berarti produksi itu dibuat bukan sedikit-sedikit atau bukan cuma satu-satu, tapi dengan jumlah yang besar. Konsep produksi massal dapat dijumpai di berbagai jenis produk, misalnya dari makanan, air mineral sampai perakitan. Jadi banyak produk yang dibuat secara massal dengan jumlah yang besar. Mungkin juga ada di sekitar tempat tinggal kalian atau di daerah kalian banyak orang atau perusahaan memproduksi massal. Sekarang kita masuk di bagian B, keuntungan dan kerugian produksi massal. Jadi ada keuntungan dan ada kerugiannya pada saat kita memproduksi barang itu secara massal. Yang pertama, keuntungannya. Bagian A, produksi massal adalah proses otomatis, yakni dijalankan oleh mesin. Jadi kalau produksi massal ini lebih banyak dijalankan oleh mesin. Satu kali mesin itu menjalankan, dia sudah bisa menghasilkan produk atau barang yang baru dengan jumlah yang banyak. Kemudian yang bagian B, menekan biaya pengeluaran untuk pegawai. Karena lebih banyak tenaga itu dikerjakan oleh mesin, jadi pegawainya tidak terlalu banyak. Pegawainya mungkin hanya beberapa orang saja, tapi sudah bisa menghandle mesin. Sehingga di sini dikatakan menekan biaya pengeluaran untuk pegawai, tetapi menekan biaya pengeluaran untuk mesin, karena mesin yang akan digunakan pasti mesin yang mahal. Bagian C, tingkat produksi menjadi meningkat. Ya, tingkat produksi menjadi meningkat karena apa? Karena produksi dijalankan dengan cepat. Kalau dengan mesin itu cepat, kemudian dengan jumlah yang besar. Tapi kalau dengan menggunakan tenaga manusia pasti akan lama karena satu-satu. Tapi kalau produksi massal ini dengan menggunakan mesin, produksinya cepat sehingga tingkat produksi menjadi meningkat. Yang bagian D, banyak modal yang dapat ditingkatkan dengan mengurangi beban biaya pegawai. Ya, jadi biaya untuk pegawai itu menurun, tetapi untuk produksi, modal untuk meningkatkan produksi itu yang meningkat. Jadi tidak terlalu banyak beban biaya untuk pegawai, sehingga biaya yang lainnya bisa digunakan untuk meningkatkan produksi tersebut. Jadi itu tadi keuntungan dari produksi massal. Ini keuntungannya nak ya. Kemudian kerugian. Ya, ada kerugian juga dalam memproduksi massal. Yang bagian A, mesin untuk produksi massal biasanya berharga mahal. Ya, biasanya suatu perusahaan kalau ingin meningkatkan produksinya, dia harus membeli mesin yang dengan harga yang mahal supaya mesin itu tidak gampang rusak, awet untuk beberapa tahun, sehingga dia membeli mesin yang memang betul-betul mahal. Kemudian yang bagian B, karena sifatnya yang berulang-ulang maka pekerja akan kehilangan rasa semangat. Karena kalau misalnya kita mengerjakan, misalnya memproduksi, contohnya misalnya memproduksi minuman air mineral misalnya, itu terus dilakukan berulang-ulang setiap hari itu terus, pasti ada rasa sedikitlah bosan para pekerjanya, karena itu terus yang dikerjakan, itu terus yang dilakukan, dan mungkin barang itu terus juga yang dilihat. Ada rasa bosan
yang dirasakan oleh pekerja atau pegawai. Yang bagian C merupakan produksi yang dianggap kurang fleksibel. Jadi kurang fleksibel, produksi ini tidak mudah, kemudian produksi ini dianggap kurang fleksibel karena itu tadi mungkin ada sangkut pautnya juga dengan bagian B, karena sifatnya yang berulang-ulang, maka pekerja akan kehilangan rasa semangat karena cuma itu terus yang diulang, itu terus yang dilihat, sehingga tidak ada hal lain yang bisa dilakukan atau tidak ada keterampilan lain yang bisa dilakukan, sehingga merupakan produksi yang dianggap kurang fleksibel. Yang bagian D, jika ada salah satu bagian yang rusak, maka divisi atau kelompok lainnya harus berhenti sampai mesin tersebut diperbaiki lagi. Jadi satu mesin ini tidak bisa rusak salah satunya. Kalau misalnya rusak salah satunya, misalnya ada mesin di bagian awal memproses rusak, untuk ke belakangnya semuanya tidak bisa dikerjakan juga. Jadi kalau misalnya sudah rusak satu, dalam komponen mesin itu sudah rusak satu, maka semua aktivitas produksi itu akan berhenti dulu sampai mesin itu diperbaiki. Jadi kalau misalnya ada rusak di bagian awal atau pertengahan mesin itu rusak dalam proses produksi, pasti tidak akan bisa pasti perusahaan itu tidak bisa memproduksi sebelum mesin itu diperbaiki lagi. Ya, itu kerugian dari produksi massal. Lanjut. Yang bagian C, perencanaan produksi massal. Dalam perencanaan produksi massal itu yang pertama ada ketika kita ingin merencanakan dalam memproduksi massal, yang pertama ada kualitas produk. Seberapa baik produk yang dihasilkan dari upaya pengembangan dan dapat memuaskan kebutuhan pelanggan. Kualitas produk pada akhirnya akan mempengaruhi pasar dan menentukan harga yang ingin dibayar oleh pelanggan. Jadi kalau kualitas produk itu bagus, kualitasnya atau mutunya itu bagus dibandingkan dengan misalnya produk yang lain, pasti juga pelanggan itu akan membeli dengan harga yang tinggi. Atau ketika perusahaan itu sudah menentukan harga yang tinggi, pelanggan akan tetap mau membeli karena kualitas produk itu memang bagus. Jadi ketika ingin membuat produk, apalagi produksi massal, yang paling ditentukan pertama adalah kualitas produk itu sendiri, karena itu sangat menentukan juga kualitas harga. Yang kedua, biaya produk. Biaya untuk modal peralatan dan alat bantu serta biaya produksi setiap unit disebut biaya manufaktur atau proses produksi. Biaya produk menentukan berapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan pada volume penjualan dan harga penjualan tersebut. Jadi biaya produk menentukan berapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan pada volume penjualan dan harga penjualan tersebut. Jadi dalam biaya produk ini, ketika kita ingin membuat produk, kita juga harus merencanakan biaya produk itu. Biaya produknya berapa, kemudian nanti setelah produk itu membeli bahan baku dengan harga misalnya berapa. Kemudian harus ditentukan lagi nanti penjualannya harus seberapa penjualannya. Kemudian ada enggak perusahaan itu memperoleh keuntungan. Tapi yang jelas, yang secara otomatis perusahaan itu harus memperoleh keuntungan atau memperoleh laba. Jadi biaya produksi atau biaya produk pada saat ingin memproduksi barang itu harus dirinci dengan baik, sehingga nanti kalau sudah dirinci dengan baik, kita juga harus menentukan produk itu harus dijual dengan harga berapa, sehingga kita tetap memperoleh pendapatan atau tetap memperoleh laba atau keuntungan. Jangan lebih besar biaya untuk membeli produk itu daripada keuntungan yang kita peroleh. Ya. Sekarang yang ketiga, waktu pengembangan produk. Waktu pengembangan akan menentukan kemampuan perusahaan dalam berkompetisi. Jadi perusahaan itu kalau mau berjalan terus
harus ada pengembangan sehingga bisa berkompetisi dengan sehat atau bersaing secara sehat dengan perusahaan yang lainnya. Misalnya terus meningkatkan kualitas produk, tetapi dengan harga yang tetap sama, ataupun misalnya besar dari produk itu harus volumenya itu harus dikasih naik, tetapi dengan harga yang masih tetap sama. Menunjukkan daya tangkap perusahaan terhadap perubahan teknologi dan pada akhirnya akan menentukan kecepatan perusahaan untuk menerima pengembangan ekonomi dari usaha yang dilakukan tim pengembangan. Ya, waktu pengembangan produk ini memang sangat penting ya. Kalau perusahaan itu tidak selalu melakukan pengembangan produk, maka produk itu lama-kelamaan akan ketinggalan atau tidak bisa bersaing dengan produk yang baru. Tetapi kalau produk itu selalu bisa bersaing, entah itu produknya dibuat lebih bagus lagi atau harganya tetap sama tetapi besarnya produk itu misalnya kemasannya agak besar lagi, itu salah satu juga pengembangan produk. Pasti perusahaan itu atau produsen itu akan terus mengalami perkembangan. Baik, yang keempat, biaya pengembangan. Biaya pengembangan biasanya merupakan salah satu komponen yang penting dari investasi yang dibutuhkan untuk mencapai profit atau untuk mencapai keuntungan. Jadi biaya pengembangan ini juga harus disiapkan oleh perusahaan tersebut apabila perusahaan tersebut sudah berani untuk berkompetisi atau bersaing dengan perusahaan yang lainnya. Harus ada perencanaan tersendiri selain untuk membeli produk, bahan baku, kemudian untuk pegawainya, beban biaya pegawainya, kemudian untuk peralatannya, dia juga perusahaan itu juga harus menyisihkan biaya untuk biaya pengembangan sehingga perusahaan itu boleh berjalan dengan baik, perusahaan itu boleh berjalan dengan lancar dan terus mengalami peningkatan. Baik, anak-anakku semuanya, materi perencanaan produksi massal sampai di sini. Untuk pertemuan ini tidak ada soal, tapi Ibu harap kalian menulis materi dari awal ini, dari awal tadi ya. Bab 1 tadi perencanaan produksi massal, kalian tulis materi ini di buku catatan, tapi tidak usah dikirim di link. Nanti pada saat sudah masuk sekolah Ibu akan mencek satu-satu ya. Untuk soal di materi ini nanti soalnya Ibu kasih besok. Jadi untuk saat ini kalian menulis dulu materinya di buku catatan kalian dan kalian simak baik-baik. Kalau kalian belum mengerti boleh kalian tanya sama Ibu, kalian WA pribadi Ibu ya. Ya, cukup sampai di sini. Ibu harap kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran dan tetap menjaga kesehatan. Selamat pagi semuanya, Tuhan Yesus memberkati.